Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kita ya. Kitab I'rab Al-Quran dan juga kita tadabbur tipis-tipis dari ayat per ayat. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah sampai ayat yang ke-45 ya. Ayat ke-45 dari surat Al-Baqarah. Baik, seperti biasa sebelum kita mulai, kita baca dulu surat Al-Fatihah. Semoga dengan bacaan Al-Fatihah menambah keberkahan kajian kita pada pagi kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada 'alaina bi barakatihi fid dharain amin. Ayat ke-45 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Bapak Ibu semuanya, ayat yang ke-45 ini masih ada kaitannya dengan ayat-ayat sebelumnya ya. Ini masih perintah ya untuk Bani Israel, yang mana mulai ayat ke-40 itu Allah berfirman, Allah memerintahkan kepada Bani Israel. Di sini mulai ayat 40 sampai 45 ini, di sini ada perintah dan juga larangan ya. Mulai dari uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Di sini ada perintah, ada larangan. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu, ya ini depannya perintah, wa la takunu awwala kafirin bi. Ada juga larangan. Wa la tasyaru bi ayati samanan qalilan wa iyaya fattaquna. Di sini juga ujungnya larangan. Lalu ayat yang ke-42, wa la talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Larangan lagi. Lalu yang ke-43, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Nah, ini perintah ya. Perintah salat dan juga untuk berzakat, warka'u ma'arofi'in. Dan untuk apa? Untuk melakukan sholat, tetapi sholat yang sebagaimana orang-orang muslim sholat kan. Di situ ada rukuknya. Dan juga menjelaskan bahwa di sini adalah kita dianjurkan untuk apa? Untuk berjamaah. Rukuklah kalian bersama orang rukuk. Lalu yang 45, atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum taslunal kitab afala ta'qilun. Ini kritikan ya, kritikan kepada orang-orang ya Yahudi ya, Bani Israel itu ya. Mereka menyuruh kepada kebaikan untuk orang lain, tetapi dirinya sendiri tidak melakukannya. Nah, lalu ayat yang ke-45 ini, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ya, meskipun ini khitabnya kepada orang Yahudi ya, Bani Israel. Wasta'inu, jadikanlah ya, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikanlah sabar dan salatmu ya. Sebagai apa? Sebagai penolong. Jadi kalau kita mempunyai masalah apapun ya dalam hal apapun, entah itu kita mempunyai hajat, mempunyai keinginan, atau bahkan kita ada kesulitan-kesulitan dalam hidup, kita minta tolong pada Allah. Ya. Pasti tolongnya pada Allah kan. Minta pertolongan dalam segala urusan kita, tetapi memakai apa? Memakai wasilah sabar dan sholat gitu. Sabar gitu, sabar dan sholat. Nah, ini sebenarnya bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari kan. Contohnya, contoh gampangnya saja. Ketika seorang pelajar ya pengen sukses ya, entah itu punya cita-cita apapun, entah mau jadi presiden, mau jadi menteri, mau jadi pengusaha, mau jadi dokter, mau jadi pilot dan lain sebagainya. Nah, itu kan cita-cita. Nah, cita-cita itu bisa tercapai ya dengan izin Allah. Ya, kita harus sabar gitu. Enggak bisa anak SMP tiba-tiba pengen jadi dokter langsung jadi dokter. Itu di situ dituntut kita untuk bersabar. Dengan apa? Ya, sabar, belajar ya kan. Sekolahnya rajin, tidak membolos dan lain sebagainya.
Itu contoh seperti itu. Contohnya lagi, sebagai seorang petani. Orang petani itu kan, ketika kita pengen memetik hasil, ya, hasil dari tanaman kita, contohnya yang punya kebun buah-buahan ya, pengen hasil mangga yang matang, yang enak dimakan, itu kan kita sabar. Nggak bisa tiba-tiba baru berbunga kita langsung petik. Atau baru masih kecil-kecil ya, kalau bahasa Jawanya itu masih pentil ya, kita petik kan nggak bisa gitu ya, nggak bisa. Berarti kita harus sabar beberapa bulan kan, sehingga dari mangga yang dulunya bunga bentuknya mangga kecil ya, namanya pentil kalau bahasa Jawanya itu, lalu masih muda itu, kalau kita belah isinya masih empuk, dan lama-lama kalau kita sabar nunggu, maka mangga itu akan menjadi mangga yang matang gitu kan. Nah, itu yang siap kita petik, harus sabar. Dan juga sholat. Kenapa di sini Allah menyebutkan hanya sholat? Ya, padahal amal soleh selain sholat kan banyak sekali kan. Ada zakat, ada birrul walidain dan lain sebagainya. Menurut ulama tafsir ya, kenapa sholat disebutkan? Karena sholat ini merupakan puncak amal soleh. Ya, amalan yang paling disukai Allah, amalan yang pertama kali dihisab sebagai pertimbangan ya, ketika di akhirat itu ya sholat. Maka di situ sholat menjadi ukuran standar ya, seseorang yang beriman. Lalu sobar, sobar ini kalau kita belajar ya di kitab Riyadhus Shalihin ya, kita akan coba baca ya kitab Riyadhus Shalihin. Di sini ada bab sabar ya, ada bab yang menjelaskan tentang sobar. Sobar ya, sabar itu secara al-lughah ya, secara bahasa itu al-habs ya, menahan diri ya, menahan diri atau mengekang diri. Adapun secara syar'i yaitu habsun nafsi ala salasa umur, mengekang diri atau menahan diri terhadap 3 hal gitu. Yang pertama apa? Al-awwal, sabar apa? Ta'atullahi. Jadi taat ya. Taat itu kan butuh sabar juga. Kita sholat itu kan sebenarnya berat kan. Contohnya sholat subuh kan. Dalam keadaan yang andikan orang yang dingin ya di daerah andikan Bogor, di daerah yang dingin-dingin itu, jam-jam segitu kan dingin banget kan. Enak apa? Enak tidur. Ya. Enak untuk kita tarik selimut kita lagi kan. Dingin banget kan. Apalagi kalau di negara-negara yang emang ada negara yang musim dingin ya, kayak dulu di Mesir itu, kalau dingin ya dingin banget gitu. Mau sholat subuh itu ya aras-arasan banget gitu. Kenapa? Karena mau wudhu pun itu sangat dingin sekali, apalagi negara yang di situ ada saljunya gitu. Tidak bisa membayangkan gitu. Ya, sholat subuh jam segitu dingin-dingin banget ya, kita disuruh untuk wudhu ya, lalu sholat subuh itu kan enaknya tidur. Kita tarik lagi selimut yang tebel gitu, ya enak banget kan tidur jam segitu gitu. Itu kan taat, bentuk ketaatan kita pada Allah. Dan ketaatan itu membutuhkan apa? Membutuhkan kesabaran gitu. Membutuhkan kesabaran. Sabar kita bangun ya. Berarti kan di situ apa? Kita mengekang hawa nafsu kita, ya. Kita menundukkan hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita apa? Nyuruh kita balik tidur lagi, enak kan? Nah, kita harus lawan, kita sabar. Itu yang pertama ya, sabar ya. Yang pertama adalah taatullah. Yang kedua apa? An maharimillah. Kita sabar ya, kita taklukkan diri kita ya, kita kekang nafsu kita untuk apa? Untuk meninggalkan maharimillah. Hal-hal yang Allah haramkan gitu. Contohnya di situ ya. Ketika kita sebagai andaikan bendahara ya, bendahara inilah kecil-kecilan lah, bendahara masjid andaikan, atau andaikan bendahara suatu organisasi ya. Di situ kan banyak duit ya, banyak duit. Kalau andaikan kita bisa otak-atik ya laporan, nah itu kan bisa apa? Kita bisa mengambil duit itu gitu. Ya andaikan 1 juta 2 juta nggak ketahuan lah kan gitu. Nah, itu dibutuhkan apa? Dibutuhkan kesabaran. Kita harus tundukkan diri kita. Kita habis diri kita ya. Kita kekang hawa nafsu kita agar apa? Tidak terjerumus dalam hal-hal yang Allah haramkan kan gitu. Lalu
minum minuman keras kan, homer kan gitu. Kata-kata orang sih, saya juga belum ini ya. Minum homer itu kan katanya enak gitu. Bagi orang yang gemar minum homer. Nah, itu kan hal-hal yang diharamkan. Nah, jadi kita itu dia harus bisa mengekang hawa nafsu kita, mengekang diri kita, apa? Maharimillah, dari hal-hal yang diharamkan. Itu yang kedua, sumber yang kedua. Adapun yang ketiga adalah hafsun nafsi ala aqdarillah al-mu'limah. Ya, kita sabar, ya. Kita sabar. Kita kendalikan diri kita dari apa? Dari qadar Allah. Dari ketentuan Allah yang menyakitkan gitu kan. Nah, jadi orang kan namanya hidup ya, namanya hidup itu pasti banyak cobaan ya. Siapapun itu nggak ada namanya mulai dari lahir sampai sekarang ini, sampai dewasa, sampai umur 60-70 tahun, mulus-mulus saja, pasti ada ketentuan Allah yang tidak mengenakan ya. Entah itu ya diuji dengan hartanya, diuji dengan kesehatannya, diuji dengan keluarga dan lain sebagainya. Nah, itu kan aqdarullah ya, yang muklimah ya. Qadar Allah, ketentuan Allah yang menyakitkan ya. Kadang menyakitkan, tidak mengenakan bagi diri kita. Kita di situ dituntut apa? Dituntut untuk bersabar ya. Lalu di sini akan dijelaskan ya dari Riyadhus Shalihin ini. Ayasbiru al-insanu ala ta'atillah li anna ta'ah sakilah. Karena apa? Yang pertama tadi. Karena taat itu sakilah. Taat itu nggak gampang, nggak ringan. Kita haji juga nggak gampang, nggak ringan. Membutuhkan apa? Membutuhkan harta. Ya, umroh saja sekarang sekitar berapa? Sekitar 28 juta, 26 juta, 30 juta. Kan lumayan juga kan, duit segitu, ya kan? Untuk kita keluarkan untuk pergi umroh kan, eman-eman gitu, ya, eman-eman. Nah, berarti kan sakilah ya berat gitu kan. Dari sisi apa? Sisi harta, sisi fisik dan lain sebagainya. Ala nafsi ya. Sakilah ala nafsi, berat bagi diri kita. Tas'abu ala al-insan wa kadzalika rubbama sakila alal badan. Ya ada kalanya yang berat di badan seperti tadi sholat. Ya sholat itu kan di badan biar berat kan. Ya enggak, dalam saat yang enak-enak tidur kita disuruh sholat gitu. Bihaitsu yakunu mal insan syai'un minal ajzi. Ada kalanya ajz gitu kan. Ada kalanya kita itu sudah kerja 1 hari full gitu kan. Sehari full kan dari habis subuh. Kadang kalau di Jakarta itu sebelum subuh itu sudah ramai di jalan itu. Berarti kan bangun jam berapa kan gitu. Mungkin jam 3 sudah bangun, mandi langsung berangkat kerja. Kadang belum subuh itu di Jakarta ya, di Jakarta dan kota-kota besar itu udah ramai gitu. Udah berangkat kerja. Lalu pulangnya malam. Ya. Berarti kan tubuh itu capek sekali gitu. Nah, dalam keadaan ajis seperti itu kalau disuruh baca Quran ya kan, disuruh ngaji ya, disuruh sholat itu kan ajis gitu. Nah, itu butuh apa? Butuh kesabaran ya. Butuh habsu an-nafsi tadi ya, kekang diri kita ya, kekang diri kita kendalikan gitu untuk melakukan hal-hal ketaatan kepada Allah. Minal ajzi wa ta'bi ya, lemah dan ta'ab ya, capek. Wa kadzalika aidzan yakunu fiha masyaqqah min nahiyah maliyah. Ada juga yang dari segi apa? Yang tadi segi harta kan tadi seperti haji ya, seperti umroh, seperti sedekah. Itu kan nggak gampang. Kita mengeluarkan zakat itu kan nggak gampang. Ya. Kita kumpulkan duit ya bertahun-tahun ya. Setiap hari kita kerja, kita bisnis dan sebagainya. Duit terkumpul banyak. Ternyata sampai nisab ya, sampai nisab dan haul, kita harus apa? Harus zakat. Nah, kalau kita ngeluarin zakat eman-eman juga kan. Duit ini tiap hari saya kumpulkan, ini saya kerja keras dan sebagainya. Nah, itu kan masyakoh ya. Masyakoh dari segi apa? Segi maliyah. Dan itu butuh apa? Butuh kesabaran ya. Habsun nafsi. Kita tundukkan diri kita. Kita tundukkan hawa nafsu kita ya. Untuk apa? Melakukan ketaatan kita pada Allah. Lalu yang kedua tadi apa? As-sabru an maharimillah. Bihaitsu yakufu al-insan nafsahu amma haramallahu ta'ala alaihi. Li'anna nafsa al-amarah bisu.
Jadi kita harus benar-benar bisa menaklukkan hawa nafsu kita ya. Karena hawa nafsu kita itu amarah bisu ya. Hawa nafsu kita itu pasti akan mengajak kita gitu kan, mengajak kita pada hal-hal yang keburukan gitu. Ya. Nafsu itu ya pasti ngajak pada apa? Keburukan ya. Enggak usah ini sholat jam segini, ini andikan ini anak-anak muda itu kan. Anak muda itu kan kalau ada pertandingan bola yang jagonya itu kan jam berapapun bisa bangun kan, jam 2, jam 3 gitu. Tetapi kalau untuk sholat itu berat gitu. Untuk sholat itu berat. Ya. Jam 3 untuk bangun sholat tahajud berat sekali. Kalau untuk hal-hal yang sifatnya apa ya, suhu kan gitu, amarah bisu untuk andaikan ada konser dan lain sebagainya itu bisa matanya melek ya, tubuhnya ringan gitu. Nah, itu namanya apa? An-nafsu. An-nafsu al-amarah bisu. Ya nafsu pasti seperti itu. Kalau kita melakukan hal-hal yang diharamkan Allah, ya tidak disukai Allah, itu kita ringan. Tetapi kalau hal-hal yang dicintai Allah itu berat. Makanya kita harus apa? Harus bersabar ya. Habsun nafsi ala apa? An maharimillah. Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga adalah as-sabru ala aqdarillah al-mu'limah. Kita sabar apa? Sabar menghadapi ketentuan Allah yang menyakitkan, yang tidak mengenakan bagi diri kita. Li'anna aqdarallahi ta'ala alal insani mula'imah wa mu'limah. Karena ketentuan Allah itu ada dua kan? Ya, takdir Allah itu kan ada dua. Ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan gitu. Nah, yang menyenangkan namanya mula'imah. Ya. Sesuai dengan keinginan kita. Ya. Kita kita belajar dengan sungguh-sungguh ya, kita cita-citakan menjadi dokter, ketika lulus kuliah benar langsung jadi dokter kan gitu. Nah itu aqdarullah apa? Al-mulaimah ya. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan harapan kita, sesuai dengan keinginan kita. Kalau andaikan aqdarullah yang mulaimah itu ya, yang sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan harapan kita, itu apa? Tahtaju ila syukri. Maka dibutuhkan apa? Syukur. Syukur, kita bersyukur ya Allah ya atas nikmatmu, bukan berarti jeripaya dia gitu, tidak boleh gitu. Nah itu usahanya ya bukan semata-mata bisa menggapai cita-citanya, itu karena apa? Karena aqdarullah, karena ketentuan Allah, dari wasilah ya, dari usaha mereka belajar sungguh-sungguh sehingga dia benar-benar bisa mencapai apa? Mencapai cita-citanya. Maka dibutuhkan tahtaju ila syukri, harus bersyukur gitu. Alhamdulillah ya Allah ya. Atas nikmatmu saya bisa meraih cita-citaku ya Allah. Gitu. Wa syukru minat ta'at, dan syukur itu termasuk apa? Termasuk perbuatan yang taat pada Allah ya. Wa syukru minat ta'at. Fasabru alaihi min nau'il awal. Jadi syukur juga itu butuh sabar gitu. Enggak semua orang itu bisa bersyukur ya, bisa bersyukur pada Allah gitu. Banyak sekali orang-orang yang diberikan limpahan nikmat yang luar biasa ya, harta yang melimpah ya, jabatan yang naik terus ya, keluarga yang harmonis dan sebagainya. Tidak begitu banyak orang yang mampu bersyukur ya, mampu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah limpahkan kepada mereka. Jadi ini juga syukur itu butuh kesabaran juga kan tadi. Berarti apa? As-sabru apa? Ala taatillah kan gitu. Berarti sabar apa? Menjalankan taat pada Allah. Karena syukur ini termasuk taat pada Allah. Lalu ada juga aqdar Allah itu yang muklimah ya. Ketentuan Allah yang menyakitkan, tidak mengenakkan gitu. Bihaitsu la tulaimu al-insana. Bihaitsu la tulaimu al-insana. Jadi takdir Allah itu ada kalanya tidak apa? Tidak sesuai dengan yang diharapkan ya. Tidak sesuai dengan yang diinginkan ya. Fayubtala al-insanu fi badanihi. Kadang orang diuji ya, diuji dengan badannya gitu, dengan sakit dan lain sebagainya. Wa yubtala fi malihi, ya diuji juga di hartanya. Ya, harta tiap hari dikumpulin, ternyata dicuri orang, ya kan? Ternyata ada musibah kebakaran dan lain sebagainya. Itu namanya apa? Yubtala fi malihi, ya. Dia diuji di hartanya gitu. Wa yubtala fi ahlihi, ada kalanya dia
diuji apa? Di ahlinya, ya, di keluarganya gitu. Mungkin keluarga tercintanya sakit dan lalu meninggal. Padahal itu adalah keluarga yang dicintainya. Nah, itu namanya apa? Yubtala fi ahlihi. Wa yubtala fi mujtama'ihi. Diuji di masyarakatnya, ya. Dia apa namanya? Andikan di masyarakatnya, di lingkungannya, ya. Di situ ada orang yang gedingi, ya, atau yang ngerecokin dan sebagainya. Itu kan ujian juga kan? Itu kan ujian. Ujian di masyarakatnya dia, di lingkungannya dia gitu. Al-muhim, yang penting anak-anak al-balaya katsiratun. Jadi nauk balaya, ya. Balaya itu adalah ujian, ya, bala ujian. Itu banyak sekali, ya. Namanya orang, ya. Orang hidup di dunia ya pasti ada ujian, cobaan, ya, musibah dan lain sebagainya. Yang mana tahtaju ila sabrin wa mu'anatin. Yang mana kita butuh apa? Butuh mensikapinya dengan apa? Dengan kesabaran. Dengan kesabaran dan dengan apa? Dengan mengekang diri kita agar tidak apa? Tidak keluar dari hal-hal yang digariskan Allah. Fa yusabiru al-insanu nafsahu amma yuharimu alaihi minan izari jazai wal lisan wal qalbi wal jawari. Sehingga dia tidak apa? Tidak ngeresulo, ya. Ngeresulo itu di hatinya itu tidak terima, ya. Bahkan apa namanya, jawarihnya juga mengeluarkan perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan Allah dan lain sebagainya. Nah, jadi ada 4, ya, di sini menurut kitab ini. Keadaan orang ketika diuji, ya, sebuah musibah dan lain sebagainya itu ada orang itu ada 4 hal dalam 4 keadaan gitu. Yang pertama itu ketika orang diuji, ya, dengan qadar yang muklimah tadi, yang menyakitkan, yang tidak mengenakan itu. Orang yang pertama itu ayata sakhito. Orang yang kecewa, yang marah. Ketika kita diuji dengan harta dan lain sebagainya, kehilangan atau kebakaran dan lain sebagainya. Cepat, Bu. Nah, itu malah pertama itu orang apa? Orang marah, kecewa gitu. Nah, ini Allah nggak adil. Gitu. Allah nggak adil, kenapa, kan? Kenapa saya yang kebakaran, tetangga saya enggak? Kan ada kan yang baru viral di apa namanya, di Jakarta itu kan, ada kebakaran, semuanya habis, rumah-rumah habis, ternyata ada cuman 1 warteg yang tidak kena api gitu, ya, tidak kebakaran. Padahal secara logika itu semuanya kena gitu. Hanya 1 warteg saja yang tidak kebakaran. Sehingga apa? Sehingga ada ketika viral itu, ini karena sedekah, ini karena ini. Nah, tetangganya yang itu nggak terima, dicoret-coret dan sebagainya. Itu berarti apa? Berarti ketika ditimpa musibah itu, dia malah marah, menyalahkan Allah dan lain sebagainya, kecewa. Wal hala asaniyah, keadaan yang kedua apa? Ketika diuji dengan musibah, ya, ujian dari Allah yang tidak mengenakan. Orang yang kedua ini, ya, orang yang bisa menerima dengan kesabarannya, ayas biro, ya, sabar gitu. Meskipun dia itu tidak suka gitu dengan musibah itu, tidak suka tetapi dia tetap sabar. Lalu keadaan yang ketiga adalah ayar dia itu ridho. Diuji dengan hal yang tidak mengenakan, dia ridho. Ridho, ya, seolah-olah tidak tertimpa apapun gitu, ridho kan. Nah, kalau sabar tadi dia itu tetap nggak suka gitu, ya, dia itu tetap nggak suka, tetapi apa? Tetapi dia sabar, ya, di hatinya tidak menyalahkan Allah, ya, lisannya tidak mengucapin hal-hal yang tidak diridhoi Allah, dan jawarinya juga, ya, tidak melakukan hal-hal yang dilarang Allah gitu. Contohnya, ya, kalau keluarganya meninggal itu langsung dipukul-pukul, ya, wajahnya robek-robek, bajunya, itu termasuk apa? Termasuk orang yang pertama tadi, tidak terima, ya, tidak terima atas apa takdir Allah. Lalu yang keempat, nah ini yang paling tinggi, ya. Ketika ada orang yang diuji dengan sebuah ujian, ya, ujian hidup yang tidak mengenakan, ini yang paling tinggi. Ada orang yang mensikapinya dengan apa? Dengan syukur, bersyukur. Nah, ini sangat sulit sekali, ya, sangat sulit. Ketika kita dicuri orang, ya, harta kita dan sebagainya, alhamdulillah ya Allah, kan, gitu. Bersyukur gitu. Alhamdulillah, cuman motor saja.
Di sini masih ada mobil, ya. Jadi orang yang seperti itu tingkatan tertinggi, ya. Tingkatan tertinggi. Dan Allah yang paling suka seperti itu. Gitu. Dan itu berat, ya. Dan itu berat. Enggak semua orang bisa. Ya. Tidak semua orang bisa. Oke, lalu itu tentang sabar ya. Kita i'rab dulu ya. Sudah setengah jam tadi. Jelasnya tentang sabar. Oke, sekarang kita i'rab dulu. Wasta'inu al-waw harfu atfin ya. Wawunya di sini adalah huruf ataf. Mabniun alal fathi, dia mabni fathah. Wasta'inu lafal ista'inu adalah fi'il amrin, kata kerja perintah. Yang mana mabniun ala hadfin nuni, dia mabni dengan membuang nunnya ya. Nunnya dibuang ya. Jadi nunnya dibuang ini sebagai tanda bahwa dia itu fi'il amar ya. Fi'il amar, kata kerja perintah, mabninya adalah hadfin nun. Wa wawul jamaati, adapun wawu jamaknya di situ ya, wasta'inu. Aslinya kan ista'in kalau mufrad ya, ista'in. Karena dia bentuk jamak ya, di situ dikasih wawu, ya, wawu jamak menunjukkan yang diperintah itu orang banyak gitu. Kalian berarti 3 ke atas ya. Karena apa? Karena yang dihitopi Bani Israel kan banyak memakai wawu jamak. Sebagai apa wawu jamaknya? Domirun mutasilun ya, domir mutasil. Yang mana mabniun ala sukuni. Domir mutasil di sini dia tetap dalam keadaan sukun ya, wasta'inu. Fi mahali raf'in, dalam i'rab menempati posisi i'rab rafa. Sebagai apa dia? Sebagai fa'ilun, sebagai fa'ilnya. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili. Adapun jumlah fi'il fa'il, fi'il amar dan wawu jamak itu ma'tufatun ala qouli ta'ala. Ini diatofkan, makanya masih nyambung ya, masih ada kaitannya dengan ayat sebelumnya kan. Di sini wawunya wawu atof, maka masih nyambung. Diatofkan pada apa? Ala qouli ta'ala warka'u ma'aroki'in. Diatofkan pada kalimat warka'u dan rukuklah kalian ma'aroki'in ya, bersama orang-orang yang rukuk ya, diatofkan di situ. Fi akhiril ayati al-karimati as-salisati wa arba'ina. Yaitu di akhir ayat 43 ya. Berarti 40 di akhir ayat 43 ya, salisa wa arba'in. Fala mahalalaha minal i'rabi, maka tidak menempati i'rab karena dia ma'tufah. Karena dia jumlah ma'tufah, maka tidak menempati posisi i'rab apapun. Bisobri al-ba'u harfu jarin ya. Ba'nya di sini adalah huruf jar. Mabniun alal kasri, dia mabni kasroh. Tetap dalam keadaan kasroh ya. As-sobri ismun majrurun bil ba'i. Lafal as-sobri di sini adalah isim ya. Isim yang dijarkan bil ba'i dengan huruf jar ba. Wa alamatu jarhi, tanda dia majrur al kasrotu, memakai apa? Harokat kasroh. As-sobri. Wal jaru wal majrur, jar majrur maksudnya bi dan as-sobri muta'alikun bil fi'li fi ista'inu. Terkait pada lafal ista'inu ya. Ista'inu bisobri. Wassolati. Wassolati al-wawu harfu atfin, maunya huruf ataf. Mabniun al-fathi, dia tetap dalam keadaan fathah. As-solati, lafal as-solati adalah ismun ma'tufun, isim yang diatofkan ya. Berarti isim yang diatofkan pada lafal apa? Pada lafal as-sobri ya. Bisobri wassolati. Mintalah pertolongan ya kalian. Dengan wasilah apa? Dengan wasilah sabar dan sholat. Berarti di sini sholatnya maktub pada apa? Pada lafal sobr. Lalu mansubun, maka sorry di sini salah ya teman-teman ya. Bukan mansubun ya, karena as-sholati ini majrur ya. Ya seharusnya gini ya. Ismun maktubun ya, majrurun ya. Seharusnya majrurun wa alamatu jari al kasrotu ya, karena diatofkan pada isim yang majrur ya. Karena diatofkan pada lafal sobri. Sobri itu kan majrur, dijarkan dengan huruf jar ba gitu kan. Maka yang maktuf yang diatofkan pada dia, maka dia harus ngikut ya. Karena atof itu ya, lafal yang maktuf itu termasuk tabi, pengikut kan, ngikutin gitu. Jadi ngikutin yang diikutin. Nah, jadi kalau ada bukunya silakan di situ dicoret ya. Dicoret yang mansubun
Wa alamatun nasbi al-fathatu itu dicoret ya. Diganti apa? Diganti majrurun ya. Ismun maktufun ya. Lalu majrurun. Wa alamatu jarhi gitu kan. Wa alamatu jarhi apa? Al-kasratu kasrot. Oke. Karena kitabnya banyak kan, ya mungkin maklum lah ya, kalau salah ngetik gitu. Lalu selanjutnya wa innaha ya, wa innaha al wau istinafiyatun ya. Wawunya di sini adalah wawu istinafiyah. Jadi menunjukkan jumlah setelahnya pasti jumlah apa? Jumlah istinafiyah. Berarti kalimat baru, nggak ada kaitannya dengan sebelumnya. Harfun mabniun alal fathi, dia huruf yang mana mabni fathah ya. Wa gitu kan. Wa innaha. Inna harfu taukidin manasbin ya, huruf taukid dan juga huruf nasab. Sebagai taukid itu sebagai penguat ya, menguatkan ya. Sesungguhnya kan gitu. Sebagai taukid. Wanasbin dan juga huruf nasab karena fungsinya menasabkan apa? Menasabkan isim setelahnya. Mabniun alal fathi, dia huruf yang mabni fathah ya, inna. Waha hanya di sini adalah domirun mutasilun. Domir yang mutasil ya, yang nempel di situ di huruf taukid itu ya, di huruf inna. Innaha. Yang mana mabniun ala sukuni, dia mabni sukun ya. Ha di sini sukunnya di alif, yang mana tidak boleh didhahirkan. Fi mahali nasbin, dalam irob menempati irob nasab ya. Sebagai apa dia? Sebagai ismu inna, sebagai isimnya inna. Makanya isimnya inna wajib apa? Wajib nasab. Oke, di sini ada takliknya ya. Kita lihat takliknya. Ad-dhamiru fi innaha, dhamir di dalam innaha itu ya'udu ala sholati. Hanya di situ itu kembali rujukannya pada sholat ya. Wa innaha, sesungguhnya ha sholat. Walam yakul al-aliyu al-qadiru innahuma. Kenapa Allah tidak apa? Tidak memakai dhamir tasniyah, tidak innahuma, karena di situ sebelumnya kan ada sobar dan sholat gitu. Kenapa tidak wa innahuma? Ala rokmi min taqaddumi sobri. Padahal di situ sebelum sholat itu ada sobar gitu kan. Ada lafal sobri gitu. Seharusnya kan apa? Innahuma, sesungguhnya huma, sobar dan sholat gitu. Walakin nusiru ila anahu mimma yatba'u al-uslub al-Qur'ani al-mu'jiz. Taqaddama ismaini. Tetapi ada sebagian Quran juga seperti itu ya. Meskipun di sebelumnya itu ada dua lafal. Kalau dua kan bentuk tasniyah, tetapi menggunakan apa? Menggunakan domir yang belakang ya gitu. Kalau di sini yang belakang sholah berupa isim mu'annas ya. Sholah mu'annas, maka memakai apa? Domir ha. Wa innaha gitu kan. Tsumma at-ta'bir bi domir an ahadihima. Nah, dia memakai domir salah satu dari keduanya itu gitu kan. Sobar dan sholat. Nah, di sini diambil apa? Yang sholatnya wa innaha. Kaqaulihi ta'ala. Di halaman berikutnya yang paling bawah ya. Halaman 83 yang paling bawah. Seperti firman Allah, walladzina yaknizuna adzhaba wal fiddata wala yunfikunaha fi sabilillah. Nah, di sini kan ada domir, ada dua lafal kan, yaitu zahab dan fiddah, emas dan perak kan gitu. Lalu setelahnya apa? Wala yunfikunaha. Tetapi mereka enggan menginfakkannya, nyanya kembali ha fiddah gitu. Nah, di sini memakai salah satu dari keduanya. Nah, itu contoh yang lainnya. Walam yakul subhanahu wa ta'ala, Allah tidak melafalkan atau menggunakan dua menggunakan dhamir tasniyah ya. Yunfikuna huma kan gitu. Tetapi la wala yunfiku naha. Wa qala ta'ala di ayat yang lainnya, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan kan gitu. Ada dua ya. Ketika kalian melihat tijarah dan lahwan, tijarah itu jual beli, lahwan itu hal-hal yang melalaikan kan gitu. Infadu ilaiha. Infadu ilaiha. Di sini hanya kembali pada lafal tijarah ya. Berarti lahwan tidak dikasih rujukan. Seharusnya apa? Ilaihima kan gitu. Ya, ilaihima. Walam yakul ilaihima. Wa hunaka ihtimalun akhar.
ditakbir bil mufrad fi qouli ta'ala wa innaha lakibarat wa innaha lakabiratun wa huwa ayakuna dhamirha ya'udu ala istina lidilalati sa'in. Nah, di sini ada yang mengatakan ya, yang mengatakan dia memakai ha itu bukan kembali dari salah satu dari sobar dan sholat, tetapi kembali rujukannya adalah pada lafal apa? Isti'anah. Isti'anah, minta pertolongannya itu gitu. Sesungguhnya minta pertolongan ya dengan wasilah sobar dan sholat itu ya lakabiratun, sungguh berat gitu. Ini ada yang menafsirkan seperti itu ya. Tidak ha kembali pada sholat, tetapi ha kembali pada apa? Pada isti'anah. Dilalah ya. Dilalahnya apa? Dilalahnya di situ ada lafal ista'in alaiha. Ai innal isti'anah lakabirat. Jadi maknanya apa? Sesungguhnya isti'anah, ya isti'anah itu maksudnya minta pertolongan tadi, ya, minta pertolongan pada Allah dengan wasilah sobar dan sholat itu lakabirat, sungguh sangat berat, kan gitu. Wallahu ta'ala a'lamu. Oke, kita kembali lagi. Jadi ada yang merujukkan ya, merujukkan hanya itu kembali pada sholat, ada merujukkan hanya itu kembali pada lafal apa? Isti'anah. Lalu selanjutnya lakabiratun ya. Lakabiratun alamu al-muzahlaqatu. Jadi lamnya adalah lam muzahlaqah. Ini sering kita ketemu ya dulu ya. Di juz 30 itu sering ya kita ketemu lamnya lam muzahlaqah ya. Lam muzahlaqah itu aslinya dalam taukid kan gitu. Sama-sama taukid fungsinya ya. Lam taukid yang aslinya dia itu berada di depan gitu. Ya. Berada di depan jumlah. Karena didatangkan taukid yang kedua yaitu berupa inna, ya dia ngalah gitu. Ya, jadi nggak boleh wa innalaha kan gitu. Innalaha nggak boleh. Jadi dia ngalah. Ya. Lah di sini lam taukidnya di sini ngalah, gelinding kan. Muzalaqah itu artinya gelinding, gitu. Berpindah ya, berpindah dari depan ke belakang ya. Dari isim, ya itu kan seharusnya mubtada khobar kan. Dari mubtada dia pindah di lafal khobarnya gitu. Ya, di posisi khobar. Lakabira kan khobar kan gitu. Alamu al-muzahlaqatu harfun mabnun alal fathi. Dia huruf mabni apa? Fathah. Wa kabiratun. Lafal kabiratun adalah khobaru inna, khobarnya inna. Yang mana marfu'un i'rabnya pasti rafa kan, khobarnya inna. Wa alamatu rafihi, tanda dia rafa, ad-dhammatu memakai apa? Harokatun. Wal jumlatu min inna wa ismiha. Adapun jumlah dari inna, isimnya yaitu ha ya, dhamir ha itu, wa khobariyah dan khobarnya kabiratun, la mahalala minal irobi, tidak menempati posisi irob. Sebagai apa dia? Sebagai istinafiyatun, ai jumlatun istinafiyatun, kalimat baru ya. Wa innaha lakabiratun ya illa alal khosyi'in. Jadi kalimat baru. Illa di sini adalah harfu istisnain ya, huruf istisna, huruf pengecualian. Yang mulgo, tetapi mulgo dia. Mulgo itu tidak berfungsi ya, tidak berfungsi memengaruhi kata setelahnya. Jadi kalau kita belajar tentang istisna itu kan ada mustasnanya kan bisa mansub kan gitu. Ada kalanya tetap marfu dan lain sebagainya. Kan itu dipengaruhi ada ilah. Tetapi ilah di sini adalah mulgo. Ilahnya tidak berfungsi gitu, tidak memengaruhi kata setelahnya dalam i'rab. Mabniun ala sukuni, dia mabni sukun ya, ilah mabni sukun. Ala adalah harfu jarin, huruf jar. Mabniun ala sukuni, dia mabni sukun. Al-khasyi'ina ya. Al-khasyi'ina adalah ismun majrurun bi ala, isim yang dijarkan dengan huruf jar ala. Wa alamatu jarihi, tanda dia majrur adalah al-ya'u, memakai huruf ya. Kenapa memakai ya, tidak memakai kasroh? Li'annahu jam'u mudzakarin salimin. Karena khosyi'in di sini adalah isim ya, isim jamak mudzakar salim ya. Yang ketika dia jar ataupun nasab tandanya memakai ya. Ketika rafa tandanya apa? Tandanya memakai wawu. Wal jaru wal majrur, jar majrur maksudnya apa? Ala dan al khosyi'in muta'alikun bimadzufin. Dia terkait pada lafal yang mahdzuf sebagai apa? Sebagai hal. Nah, jadi jar majrur di sini ya terkaitnya
muta'alliqnya pada lafalnya mahdzuf. Yang mahdzuf itu sebagai apa? Sebagai hal, sebagai keterangan keadaan. Wa sahibul hali, adapun sahibul hal, pemilik hal itu adalah kabiratun, lafal kabiratun. Jadi sholat itu sungguh-sungguh apa? Berat gitu kan. Nah, sungguh berat kecuali ya dalam keadaan apa? Dalam keadaan khusyuk. Khusyuk. Kita tadabbur dulu, kita baca apa namanya? Tafsirnya ya. Ini saya mengambil dari tafsir Ibnu Katsir ya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Yaqulu ta'ala amiran abidahu ya. Jadi Allah Ta'ala itu amiran di sini kan memerintahkan kan karena memakai lafal apa? Ista'inu. Berupa apa? Fi'il amar kan tadi kita sudah jelaskan ya. Wasta'inu itu fi'il amar. Berarti ini bentuk perintah ya. Amiran abidahu. Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya gitu. Ya. Meskipun kitabnya pada Bani Israel tetapi ini relevan pada kita semuanya. Kita semuanya. Ini sebagai pelajaran buat kita juga. Fima yu'ammiluna min khairid dunya wal akhirah. Kita disuruh Allah. Disuruh Allah. Ketika kita punya hajat, ketika kita mempunyai harapan ya, harapan menggapai kebaikan ya, khairid dunya di dunia maupun di akhiratnya. Kita ingin bahagia di dunia, kita ingin bahagia di akhirat. Enak dunia, enak nang akhirat kan gitu ya. Yu'ammiluna min khairid dunya wal akhirati bil isti'anati bis sabri was sholati. Allah di sini memerintahkan kita untuk berwasilah pada apa? Pada sabar dan sholat. Jadi kalau kita mau sukses di dunia, bahagia dunia harus sabar. Gitu. Sabar, kita nggak instan. Gitu. Tadi sudah saya sampaikan, pengen meraih apapun kan, kita harus sabar. Gitu. Ada waktunya. Gitu. Tidak kucuk-kucuk langsung. Ya Allah, aku minta ini mangga saya di depan ini langsung mateng. Nggak bisa. Harus ada prosesnya. Sabar. Anak kecil pengen jadi tadi dokter, nggak bisa langsung. Dokter kan melewati SD dulu kan. SD dulu, rajin sekolah, lulus SMP. Kalau SMP rajin sekolah, lulus, lalu lanjut SMA. SMA lanjut kuliah kedokteran. Nah, baru di situ ketika lulus, ya nilainya bagus, ya ketemu dengan apa namanya, pendidikan PNS atau apa itu. Bisa juga dia kalau lulus jadi dokter kan gitu. Nah, itu kan butuh proses ya, kesabaran kan tadi. Sabar. Lalu dengan sholat gitu. Dengan sholat. Ini sholat ini sesuatu amalan yang sangat dicintai Rasulullah. Jadi Rasulullah itu ketika ada hal-hal yang tidak mengenakkan, ada hal-hal yang memberatkan dirinya, itu pasti sholat. Sholat. Karena di situ apa? Sholat itu bentuk curhat kita seorang hamba pada Allah. Daripada ngurusin dunia yang ruwet kan gitu, ya. Bisnis ya saing-saingan kan gitu, di kantor ya sama juga kan gitu. Pokoknya ruwet lah, dunia kan ruwet gitu. Itu namanya dunia ya lumrah seperti itu gitu. Nah, ketika kita sudah komunikasi dengan Allah, maka di situ insya Allah kita akan menemukan ketenangan batin kan di situ. Maka Rasulullah kan gitu, ketika ada sesuatu yang tidak mengenakan langsung sholat gitu, langsung sholat. Kama qala Muqatil bin Hayyan fi tafsir hadhil ayat. Ini versi yang lain ya. Dari Muqatil ya, salah satu mufassir ya. Maksud dari ista'inu ala wasta'inu bisabri wassalah adalah ista'inu ala talabil akhirah. Ya. Mintalah pertolongan untuk apa? Untuk kebaikan akhirat. Kalau di sini kebaikan akhirat saja. Kalau di sini menurut Muqatil. Kalau yang tadi atas tadi apa? Kebaikan dunia dan akhirat kan gitu. Kalau di sini kebaikan akhirat. Dengan apa? Dengan sabar. Sabarnya di sini maknanya apa? Sabar di sini maknanya alal faraid, sabar melakukan faridoh gitu. Hal-hal yang diperintahkan Allah. Faridohnya apa? Ya tadi sholat, ya kan? Puasa, zakat dan sebagainya. Dan faridoh tarkul ma'asi kan juga faridoh kan. Jadi itu melakukan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan kan gitu. Sabar. Itu butuh kesabaran. Wassalah dan sholat. Jadi kalau kita ingin sukses di akhirat, ya tadi sabar. Sabar ya, taat pada Allah dan meninggalkan kemaksiatan.
dan ditakkid lagi dengan sholat kan gitu. Fa'amma sobru faqilah. Nah, ini sebagian ulama tafsir mengatakan sober di sini maksudnya apa? Tafsirannya adalah innahu asyam, ya. Sober di sini nasun alaihi Mujahid. Nah, menurut pendapat Mujahid. Wa amma qauluhu wassalah. Di sini kenapa sholat kan tadi? Sholat hanya disebutkan, tidak dengan apa namanya amal-amal soleh yang lain seperti zakat, ya kan? Seperti haji dan lain sebagainya. Fa inna sholata min akbaril auni ala sabati fil amr. Karena sholat ini sebagai apa? Sebagai andalan lah ya. Ya, amalan utama andalan itu sholat itu. Karena Rasulullah SAW ini banyak hadis ya, banyak hadis. Salah satunya yang saya ambil ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud ya. Karena Rasulullah SAW idza hazabahu amrun sholat. Tadi ya, ketika Rasulullah itu ditimpa Sinyal hilang, Tat. Gangguan Mas Bara.